Bacaan yang ketiga akan saya baca dari Injil Markus pasal 1, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka dalam melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya membebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus ke dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, yang membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palma. Nuansa daripada Minggu Palma itu adalah nuansa di mana saya dan saudara itu diajak untuk menyambut kehadiran Sang Raja Damai. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca teks leksionari dari Injil, malah yang diperlihatkan kepada kita ada situasi yang berbeda. Sang Raja Damai sedang menjalani pengadilan oleh Pilatus. Padahal masih segar dalam ingatan kita. Setiap kali kita merayakan Minggu Palma, maka pikiran kita, hati kita, dan fokus kita adalah pada kisah di mana Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai muda. Konsep itu sangat susah untuk dihilangkan dari pikiran kita.
Tetapi tema kita benar-benar mengajak kita untuk berpikir dengan lebih jernih, lebih terang, dan lebih jelas tentang sosok Raja Damai yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca Alkitab, ada enggak bagian-bagian tertentu yang sulit untuk dicerna, yang menimbulkan dilema dalam ketaatan kita untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya ambil contoh yang paling gamblang. Ucapan bahagia di dalam Matius pasal yang ke-5. Mana yang bagi saudara itu secara logika, secara akal sehat, itu terasa begitu menyejukkan hati, begitu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan terjadi pada orang-orang yang disebut berbahagia. Dan mana bagian yang kita katakan apakah benar berbahagia? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab yang saya pakai ini, saya tidak tahu punya siapa. Tapi ada biasanya terletak di gereja, dan saya memperhatikan, Bapak, Ibu sekalian, pemilik Alkitab ini memberikan sebuah garis kecil tentang sebuah ayat yang berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, pertanyaan sederhana begini, Bapak, Ibu sekalian. Bapak, Ibu mau nggak berbahagia kalau saya aniaya? Mau nggak? Mau nggak kita? Karena kebenaran dan ketaatan kita kepada Tuhan di dalam menjalankan tugas dan pelayanan kita. Lalu karena oleh keputusan orang banyak, kita menjadi teraniaya. Bisa terima nggak, Bapak Ibu sekarang? Atau kalau kita sudah menjalani hidup kita dengan benar, dengan taat, dengan kesalehan, apakah kita juga merasa teraniaya ketika tiba-tiba kita dijamret, ketika kita menderita sakit, atau ketika kita menghadapi begitu banyak masalah karena kesalehan dan ketaatan hidup kita? Apakah kita bisa menghibur diri dengan mengatakan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga? Bisa nggak? Saya katakan sangat sulit. Karena itu kita juga menemukan, Bapak Ibu sekalian, banyak pemimpin-pemimpin gereja yang sangat sulit untuk menerima ketika di dalam pelayanan mereka untuk kebaikan orang, untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa, tetapi mereka teraniaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalaupun saya dan saudara harus mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus ini, dia teraniaya atau dianiaya oleh karena kebenaran, bagaimana sikap hati kita? Di ruang publik ini, Bapak Ibu sekalian, banyak tokoh-tokoh Kristen, ketika mereka teraniaya oleh kebenaran, karena mereka meyakini mereka sudah melakukan yang benar, tetapi dalam mulutnya bisa keluar sumpah atau kutuk, supaya orang-orang yang menganiaya mereka itu berhadapan dengan hukuman yang datang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan Yesus ketika ia dianiaya, ketika ia harus menjalani jalan salib? Kalau kita
putar balik Bapak Ibu sekalian ke cerita minggu-minggu Palma tahun-tahun yang lalu, di mana Yesus dielu-elukan oleh orang banyak. Mereka menghamparkan pakaian mereka, mereka menghamparkan daun-daun palem, menyambut Yesus bak seorang raja. Khalayak ramai berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana saya dan saudara mencerdah ketika khalayak berseru dengan suara yang keras, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu hanya beda satu hari Bapak Ibu sekalian, dia diadili. Beda satu waktu yang kita baca tadi, orang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Kalau saya dan saudara ada pada posisi yang seperti itu, bagaimana respon kita? Bagaimana doa kita? Bagaimana harapan kita kepada Tuhan yang sedang kita layani dan ikuti? Saat saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya membaca sebuah catatan yang menarik dari seorang penafsir. Dia mengatakan seperti ini. Banyak kali kita memberikan stigma bahwa orang yang berkata, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Lalu kemudian karena tekanan, lalu mereka berubah dengan teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Tapi kalau hari ini kita mau berpikir jernih, ketika khalayak yang ramai, yang bersorak mengulung-ulungkan Tuhan dengan menyuarakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu adalah ada sekelompok orang yang hatinya itu benar-benar bersih. Hatinya adalah orang-orang yang pernah dijamah oleh Tuhan, yang mengalami bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka terberkati karena kehadiran Yesus. Nah, orang-orang inilah yang ketika menghadapi peristiwa Yesus disalibkan, mereka tidak berkata dan berkata salibkan dia, tetapi mereka menyimpan itu di dalam hati mereka. Dan ketika penganiayaan itu datang beruntun di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka tidak memberontak, tapi mereka membawa satu misi. Kemanapun mereka pergi, mereka hadir seperti Yesus. Karena Roma pasal yang ke-10, saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah ayat yang sangat menarik. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Paulus mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa. Padahal ketika Paulus menulis surat Roma ini, dia ada di dalam penjara. Dan dia juga menyadari bahwa ada banyak tekanan demi tekanan, penderitaan demi penderitaan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Tapi semua statement yang luar biasa dikeluarkan oleh dia. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu dan saudara yang saya dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kita menyimak pengadilan daripada Yesus Kristus, ada nggak kabar baik yang hadir pada saat itu? Di tengah-tengah berbagai tuduhan yang disampaikan oleh para pemimpin agama, adakah kabar baik? Ada Bapak Ibu sekalian. Siapa yang terima? Barabas. Dalam pengadilan itu Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba muncul permintaan orang banyak kepada Pilatus agar kebiasaan di negeri itu diberlakukan. Di masa hari raya ada amnesti, pengampunan kepada orang yang melakukan kejahatan. Nah, ketika desakan orang banyak sampai kepada Pilatus,
Pilatus itu berpikir, mungkin saja orang akan memilih Yesus yang dibebaskan. Karena dia tidak bersalah. Karena ia adalah korban daripada pemimpin-pemimpin yang iri hati dan dengki. Karena itu, dia mengkontraskan. Pilih mana? Yesus yang disebut sebagai raja orang Yahudi, atau Barabas, penjahat yang sudah melakukan pembunuhan di dalam pemberontakan. Menurut Bapak Ibu sekalian, kalau Anda yang jadi orang yang ditanya seperti ini, pilih yang mana? Kalau pikiran kita lagi tenang, hati kita lagi bersih, pasti kita mengatakan, ya nggak mungkin lah pilih Barabas, betul nggak? Pasti kita pilih Yesus. Tapi orang-orang yang berkumpul di sana, karena provokasi, karena pengaruh daripada pemimpin-pemimpin, mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu kabar baik bagi Barabas dengan hadirnya Yesus Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu sekalian, ketika ia menghadapi pertanyaan demi pertanyaan daripada Pilatus, ketika ia menghadapi tuduhan demi tuduhan daripada orang banyak terhadap dirinya, sampai kemudian dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa diamnya Yesus itu membuat Pilatus menjadi heran. Heran bukan dalam pengertian bingung, Bapak Ibu sekalian. Kata Yunani di sini itu dipakai sebagai ungkapan Pilatus heran karena ia melihat bahwa orang yang tidak bersalah ini tidak membela diri. Dia kagum karena orang yang dituduh macam-macam ini tidak membela diri. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang jahat terhadap mereka yang melakukan atau melemparkan tuduhan palsu kepada dia. Pilatus heran dan kagum karena Pilatus sadar bahwa manusia yang ada di depan dia itu adalah pelaku mujizat demi mujizat yang sanggup mencelikan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi sosok itu tetap diam, tidak berkata-kata. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Yesus diam? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karena Yesus sedang menunjukkan kemesiasannya yang sesuai dengan nubuatan kitab suci Yesaya 53 ayat yang 7. Ia bagaikan domba yang dibawa ke tempat pembantaian, tidak mengeluarkan suara, tetap fokus taat kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dia tidak memberontak, walaupun kuasa penuh itu ada di tangannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak orang yang teraniaya karena tidak berdaya. Tapi kalau saya dan saudara berdaya, punya jabatan, punya uang, punya pengikut yang banyak, ketika kita teraniaya oleh karena kebenaran, berespon ke kita?
sangat sulit untuk tidak berespon. Saya ingat sebuah kalimat yang indah dari Warren Buffett. Dia mengatakan seperti ini. Ketika saya dan saudara menjalani hidup ini, kalau hidup kita itu mau berhasil, fokuslah pada apa Bapak Ibu sekalian? Pada hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk mengejar tujuan itu. Dan contoh yang sempurna ini ditunjukkan oleh Yesus. Saat berada di pengadilan, saat ia dieluk-elukan, ketika dia disanjung dan dipuji, dia tidak kehilangan akal sehatnya untuk memenuhi harapan orang banyak. Tapi dia tetap fokus menuju kepada Kalvari. Dia tetap fokus pada kehendak Allah yang memanggil dia. Itulah yang terjadi. Ketika saya dan saudara membaca dari Injil Yohanes, ketika orang bertanya tentang apa maksud Yesus datang ke dunia, jawabannya singkat. Aku datang untuk melakukan kehendak daripada Dia yang mengutus aku. Apa-apa yang bukan kehendak dan rencana Tuhan, dia fokusnya singkirkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika dia berada di depan Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Di situ Yesus menjawab, "Engkau mengatakan." Dan sebagai raja orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan sesuai dengan nubuatan demi nubuatan dari para nabi, dia akan lakukan. Di luar itu, dia tidak peduli. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu Yesus diam. Karena Yesus telah siap untuk menerima keputusan untuk tetap dihukum. Walaupun tindakan ini akan menggantikan Barabas yang bersalah, bukankah dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Itulah yang dikatakan oleh Dr. Senjaya. Seorang pemimpin yang melayani adalah seorang pemimpin yang rela untuk berkorban demi keselamatan daripada orang-orang yang dilayani. Bukan pemimpin dunia yang menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi orang lain demi ambisi dan tujuan. Bahkan rela mengorbankan orang lain demi tercapainya cita-citanya. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu, saya dan saudara belajar bahwa setiap kita yang menjadi pemimpin itu telah mengidentikan diri kita sebagai hamba, sebagai pelayan untuk melayani orang banyak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu, Yesus diam menunjukkan kepada kita hal yang ketiga. Yesus tetap membiarkan dirinya disesah dan diserahkan untuk disalibkan sebagai bagian dari kemesiasannya yang harus menjalani penderitaan dan hukuman mati. Karena itu Paulus dalam surat ke jemaat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 yang tadi dibacakan oleh Bapak Yohanes Paiman. Dengan jelas Paulus memahami bahwa sang raja rela mengosongkan dirinya. Rela bukan memenuhi diri, mengosongkan dirinya. Lalu mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan catatan Injil mengatakan ia berinkarnasi dalam diri seorang bayi yang lahir dari rahim Maria.
Mulai dari kedudukan yang paling rendah. Walaupun dirinya penuh dengan kuasa. Tapi Yesus tidak pernah berupaya mempengaruhi orang lain demi ambisi. Tapi ia datang memperlihatkan kepada saya, memperlihatkan kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kita fokus untuk melakukan apa yang telah Tuhan inginkan supaya saya dan saudara lakukan. Untuk Yesus, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan dia harus menempuh jalan, yaitu jalan salib. Bagi orang itu adalah jalan yang terkutuk. Tapi bagi Yesus, itulah jalan supaya ia bisa menunjukkan kasih Allah yang paling dalam kepada umat manusia. Bahwa dia rela untuk menanggung semuanya. Dia juga ingin bahwa setiap orang yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang terberkati. Menjadi orang-orang yang ketika dia hadir dimanapun berada, orang akan mengatakan betapa indahnya kedatangan orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sediakah kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan, bukan mengandalkan jabatan, bukan mengandalkan kuasa atau harta, tapi dengan kerendahan hati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Minggu lalu Bapak Ibu sekalian, saya ada di kota Ambon. Beberapa hari saya dan teman saya itu nongkrong di satu ibu dan keluarganya yang jualan durian. Durian Ambon luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kami nikmati tiap sore, ya kan. Lalu teman saya beli satu tumpuk. Bapak Ibu jangan pikir itu mahal, enggak. Satu tumpuk isi 5 biji 50.000. Kalau agak malam sedikit 3 tumpuk 120.000. Murah enggak? Murah. Jadi dia beli, dia isi, dia masukkan ke kulkas. Saya juga ikut isi, akhirnya Bapak Ibu hari terakhir saya ikut isi. Kenapa? Tertarik. Nah, apa yang hendak saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Hari terakhir itu, ketika kami nongkrong di sana, teman saya datang. Begitu ketemu saya, dia ngomong, Bapak lagi cari durian kah? Saya lihat, iya, saya bilang. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Para penjual durian itu adalah orang-orang Kristen berjemaat di gereja-gereja. Begitu dia dengar bahwa yang nongkrong berapa hari itu pendeta, sontak udah kaget, salah tingkah. Saya perhatikan dia, ada satu sampai begini, gimana ini? Ini pendeta beli durian, ya kan? Lalu kenapa dia jual ke pendeta? Ibu Sefri mungkin tahu di Indonesia Timur pendeta itu nggak beli kebanyakan, benar Bu? Tapi dikasih sama jemaat. Nah ini beli dan udah berhari-hari nongkrong di sana. Bapak Ibu dan saudara dia salah tingkah. Lalu saudaranya juga, aduh pendeta lagi, dia bilang. Saya bilang kenapa pendeta? Nah, lalu mengatasi rasa nggak enak hatinya, Ibu Arni itu ngomong gini, mestinya kalau saya tahu dia pendeta, harganya saya kasih mahal. Sambil senyum-senyum dia. Saya udah tahu Bapak Ibu sekalian, dia merasa nggak enak. Lalu saya timpalin begini, saya bilang Bu, nggak apa-apa, ya kan? Toh saya nggak nawar. Ya kan, kami beli dengan sukacita, ya kan. Kalau Ibu terberkati, Ibu jangan lupa kasihlah persembahan 30-50%. Sekarang giliran dia nggak bisa ngomong. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi ketika kita hadir seperti ini, ya, sampai orang-orang di sana itu berkata, enggak, aduh,
selama hidup kami belum pernah ketemu pelanggan yang makan durian, ya kan? Yang lalu membawa kegembiraan. Bapak Ibu tahu nggak apa yang saya dan teman saya lakukan? Ketika kami makan durian, saya juga belajar Bapak Ibu sekalian menahan diri untuk makan durian. Hanya makan durian yang rasanya enak. Kalaupun enak, sadar diri bahwa mesin pabrik gulanya masih jalan. Jadi apa yang saya lakukan dengan teman saya? Teman saya itu matanya kena glukoma gara-gara gula darahnya tinggi. Jadi dia makan sama seperti saya, super hati-hati. Tapi karena banyak kami nyicip-nyicip juga banyak. Dan apa akhirnya kami lakukan? Setiap orang yang mau beli durian, kita ngomong gini, mari nikmati durian, nggak usah bayar. Yang kami makan yang enak kami kasih. Ya kan? Si penjual durian pun kami kasih. Ya kan? Karena kami hanya ingin menyicipi buah durian yang unik itu. Jadi di pasar kecil itu, kalau kami datang, mereka semua udah melambai tangan. Kenapa? Karena ada sukacita. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hidup yang kita jalani pun, mari kita jalani dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kalaupun kita harus mengalami penganiayaan, yakinlah bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin.